Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bertiga, ada Hafiz Maulana, Alfi Darmawan, sama Henry, akan menjelaskan aplikasi Covim, yaitu pemetaan COVID-19 di Kota Medan. Mari kita buka aplikasinya. Nah, di sini ada splash screen. Nah, kita lihat di sini data ini adalah data COVID-19 di Kota Medan. Nah, di sini kami membuat legenda, yaitu lokasi rumah sakit dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan. Nah, bisa dilihat jika lihat area, jika warna hijau itu kasusnya itu 0 sampai 10, 0 kasus. Jika zona kuning, maka berarti terdapat 1 sampai 10 kasus. Jika di zona merah, berarti ada lebih dari 10 kasus. Untuk ikonnya, ikon tanda tambah berarti adalah rumah sakit rujukan COVID-19, dan ikon yang satu lagi adalah kecamatan. Data kami dapatkan dari COVID-19.Pemko Medan. Oke. Di sini kami juga memberikan detail berapa yang terinfeksi dan sembuh dan juga meninggal per kecamatannya. Contoh ini Kecamatan Medan Timur, ada yang terinfeksi 74 kasus, sembuhnya itu 467, dan meninggalnya itu 29 orang. Lalu ada juga beberapa data lain seperti Medan Daily dan lain-lainnya. Kemudian, nah di sini kami juga meletakkan rumah sakit rujukan yang ada di Kota Medan. Contohnya Rumah Sakit Bumi Teguh, Rumah Sakit USU, Marta Friska, Elizabeth, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry tentang bagian data dan codingan. Saya akan menjelaskan tentang codingan yang terdapat di dalam aplikasi Covim ini. Yang pertama, di sini kita menggunakan Google Maps API. Sebelum itu kita harus permisi dulu dari Android-nya, android.permission.access file location itu fungsinya untuk mencari lokasi kita yang ada pada saat ini. Setelah itu kita generate Google Maps API key-nya yang Android value itu. Selanjutnya kita pindah ke Maps Activity.java-nya. Di sini kita membuat poligon untuk berlawan. Map-nya ada latitude sama longitude. Untuk latitude sama longitude kita ambil dari Google untuk poinnya. Sedangkan untuk Medan Maya juga sama, kita ambil dari situ, dari Google. Contohnya Rumah Sakit Pringadi itu ada di latitude 3,598, 233, 235, 744, 9547, dan longitude-nya ada di 98,68838679782 Untuk sembuh sama meninggalnya ada di kecamatan, kita memakai latitude atau longitude yang kita search, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Alfi. Ya, jadi di sini selain menentukan lokasi dari setiap kecamatan, rumah sakit, dan juga poligon dari setiap garis pinggir kecamatan, kita juga membuat legenda seperti yang dibilang Hafiz tadi, di mana legenda tadi ini kita buat dalam satu fungsi private sendiri, yaitu show legend.
Layoutnya adalah seperti ini. Nah, di sini sesuai dengan keterangan dari sumber data tadi, yaitu COVID-19.Pemko Medan, seperti zona hijau, zona hijau, 0 kasus, zona kuning, 1-10 kasus, dan selebihnya. Kemudian setelah legenda itu kita buat, kita juga membuat detail dari masing-masing kecamatan itu dengan menggunakan on info window click, yang mana ini menjelaskan jika setiap info dari marker tadi diklik, dia akan beralih ke sini. Jadi ini dijelaskan kalau misalnya title-nya mengandung Kecamatan Belawan atau terdapat kata kalimat Kecamatan Belawan, dia akan mengubah teks masing-masingnya, di mana datanya juga didapat dari covid19.pemkomedan.go.id. Dan layoutnya juga diatur dari layout dialog detail case. Nah, di sini adalah tampilan layoutnya. Baik, jadi sebelumnya kami sudah menjelaskan codingan dari bagian peta tadi, dan sebenarnya itu masih belum diupdate dengan versi terbaru karena kami juga masih mengerjakannya, sehingga sekarang di sini kami akan menunjukkan versi terbaru dari aplikasi Cofim ini. Nah, dapat dilihat bahwa sekarang aplikasi kami sudah memiliki button navigation bar, yaitu ada beranda, peta, dan juga info. Kemudian di beranda ini akan ditampilkan informasi kasus COVID-19 yang terbaru real time update dari kawalcorona.com di Indonesia. Jadi dapat diketahui bahwa sekarang kasus positifnya menembus 1 juta, sembuhnya 842.000, dan meninggalnya 29.000. Dan inilah halaman beranda kami. Kemudian setelah itu ke halaman peta. Jadi kami di sini ketika sebelumnya kami memindahkan petanya dari activity ke fragment, karena ini jadi fragment, sehingga semua fungsinya juga kami pindahkan ke fragment dan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sini ada legenda informasi setiap kecamatan. Dan selanjutnya kami juga menyertakan halaman informasi atau tentang aplikasi sebagai informasi singkat tentang aplikasi ini. Jadi ini adalah informasi singkat tentang aplikasi dan juga terdapat foto kami. Ya, kira-kira begitulah aplikasi yang terbaru yang telah kami update. Jadi di sini kembali ke codingan, di mana di sini dibuat jadinya hanya satu activity biasa, yaitu hanya main activity, sedangkan halaman peta, beranda, dan juga tentang aplikasi itu dipindahkan ke dalam sebuah fragment. Jadi halaman main activity-nya sebenarnya hanya seperti ini. Di sini ada beranda, peta, dan juga tentang. Kemudian codingannya seperti ini. Codingan untuk menyeleksi masing-masing fragmen jika diklik, dan untuk fragmen petanya sama seperti yang ada di activity maps yang kami jelaskan kemarin. Nah, intinya sama seperti itu. Kemudian di sini untuk halaman berandanya, di situ kan ada informasi tentang kasus terbaru COVID-19 di Indonesia. Nah, kami menggunakan API dari Retrofit, di mana library-nya kami implement di sini, implementation dari Retrofit, sehingga data dari informasi kawal COVID itu dapat kami terima. Dan untuk mengaturnya itu kami mengaturnya di sini di Directory Network API Service. Nah, jadi datanya kami ambil dari API kawalcorona.com, kemudian endpoint-nya diatur ke Indonesia karena kami hanya mengambil data dari Indonesia. Setelah itu diterapkan di sini sehingga didapatlah data terbaru dari setiap kasus yang ada di Indonesia, kasus COVID yang ada di Indonesia, yaitu sembuh, terinfeksi, dan meninggal. Dan sini juga dibuatlah modelnya untuk dapat mengambil datanya. Dan untuk about fragmentnya sendiri, halamannya seperti ini, sama seperti yang ada di aplikasi. Dan ya, sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih Pak Ade atas segala ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.